Selamat pagi GKS Balikpapan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Boleh lebih lagi berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. We praise you God. Woo. We celebrate Jesus in this morning. Everybody clap your hands to Jesus. Amen. Come on. Woo!
nama Yesus jawaban. Katakan langkah tak berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Mari Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Dapat jadi menangi kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes, Jesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau sungguh mulia. Kami akan berhenti Tuhan, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Mari Roh Kudus membakar setiap kali. Takkan pujian mujizat terjadi. Dalam iman ini kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Yes, Jesus, kami percaya bahwa ada keajaiban-Mu Tuhan. Kami mau serukan Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Oh 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 membakar setiap kami. Kami mau naikkan Tuhan, naikkan pujian mujizat terjadi. Dan mana pribadi sini mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku, menyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya Jesus, keajaiban-Mu sungguh nyata di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you.
samudra, di dalam badan bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
segala perkara Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Let us sing, church. Come on, church. Yes, Lord. Dalam segala perkara kami tangguh di dalam Engkau, Yesus. Come on, church. One more time we sing. Thank you, Jesus. Engkau turut bekerja. Yes, Jesus. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bangga, kami bersyukur kami mengenal Engkau Allah yang hidup. Allah yang hidup bagi setiap kami. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. I want more of you. Hallelujah Jesus. Thank you Lord. Jesus, I'm in love with you. Come on, church. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Come on, church, sing with me. I never wondered how much I love you.
jemaat Tuhan bawa penyembahanmu. Bawa penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia begitu mengasihimu. Dia begitu sangat mencintaimu. Dia menerima engkau apa adanya. Dia tidak melihat kekuranganmu. Yang Dia tahu bahwa engkau berharga di hadapannya. Engkau sungguh sangat berharga. Engkau adalah anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabba takaya Rabba syada ya Rabba. I love you Jesus. I love you. Come on church. Jesus, I'm in love with you. Come on church. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Sing Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Come on, once again, sing Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deeper. Yes. Deeper in love with you. Ya manusia harus nyatakan, Jesus, I want more. Jesus, I want more. Yes, Jesus. I want more of you, Jesus. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Kirabaya rabasikat sarang namanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat sukacita yang sudah kami alami hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau. Menyatakan bahwa Engkau adalah Raja di tempat ini Tuhan. Sedikit pun kami tidak akan mencuri kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Kan hanya Engkau aja yang berhak untuk menerima kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan kami boleh bersukacita di tempat ini. Dan kami bersyukur biarlah kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu di setiap saat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Sebelum kita duduk, kita mau kasih apresiasi yang terbaik buat para builder di tempat ini yang sudah melayani kita. Luar biasa kalian semua. God bless you. Oke, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion, Balikpapan. Senang melihat saudara-saudara sekalian boleh ada tempat ini. Sehat walafiat, haleluya. Boleh coba katakan kanan kiri saudara, senang melihat kamu masih hidup. Karena kita percaya selama kita masih hidup, kita masih punya pengharapan pada Tuhan kita, amin. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi buat saudara-saudara yang sudah hadir tepat waktu maupun bahkan yang before time. Beri tepuk tangan buat kita semua. Kita harus bisa tetap melanjutkan value-value yang udah baik ya.
datang before time, bahkan luar biasa. Kami juga mau mengucapkan selamat datang bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara sekalian di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati ibadah hari ini. Ada beberapa news update yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah home. Home, ya apa itu home? Itu adalah sebutan komunitas sel kita yang ada di tempat ini. Di layar sudah tertampil ada home single dan family, home Starji dan home campus. Untuk informasi lebih lanjut bisa saudara dapatkan di lobi di belakang setelah ibadah ini selesai. Kemudian informasi yang berikutnya adalah corporate prayer. Bagi saudara yang rindu untuk ikut dalam menopang gereja ini dalam sebuah doa yang luar biasa, kita bisa ikut dalam acara corporate prayer yang ada di hari Sabtu setiap jam 16 WITA di mezanin di lantai atas. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Starji Service. Buat saudara-saudara yang punya anak kisaran umur kelas 1 SMP sampai 3 SMA bisa ikut di ibadah Starji Service setiap hari Sabtu yang ada di lobi. Silakan bawa anak-anak saudara sekalian. Kemudian untuk ibadah Aero Kids untuk anak-anak kita yang masih di TK maupun SD ada di mezanin. Kita bisa bawa anak-anak kita untuk mulai dari kecil menyembah Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau membaca satu ayat firman yang selama ini selalu menguatkan saya dan keluarga khususnya dikala kami mengalami pergumulan, dikala kami mengalami kesusahan, ayat ini selalu menguatkan kami dan selalu kami declare. Bahkan ketika saya khususnya sedang bergumul dan tidak kuat lagi, puji Tuhan istri saya selalu menguatkan berkata bahwa Tuhan yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Amin. Thank you babe. Oke, kita mau baca satu ayat dari Roma 8 ayat 28, akan saya bacakan saja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bacakan sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Oke, baiklah kita bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat persembahan kita mau memberikan yang terbaik dan kita mau berdoa sekarang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan dalam hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kebaikan-Mu terus boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat setiap kita yang siap untuk memberikan yang terbaik, katakan amin. Saya undang semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Dan kita sama-sama mau mengatakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me
So sing it out one more time. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Kami bersyukur pagi hari ini kami datang di dalam rumah-Mu. Kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di dalam kami. Melakukan sesuatu untuk mengubahkan kehidupan kami. Kalau kami mengatakan kami mengasihi-Mu, kami tahu Kau jauh lebih mengasihi kami Tuhan. Kalau kami mengatakan kami merindukan-Mu, kami tahu Kau jauh lebih merindukan kami untuk terus berada dekat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, kesempatan buat setiap kami untuk datang rumah-Mu untuk mendengarkan pesan-Mu. Kami berdoa supaya hari ini kami boleh menerima sesuatu yang boleh merubah kehidupan kami, merubah perspektif kami, merubah mindset kami. Sehingga kehidupan kekristenan kami gak jadi kehidupan kristenan biasa-biasa saja. Tapi menjadikan kehidupan Kristen yang jauh lebih dewasa dari waktu ke waktu. Bicara buat setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk menerima pesan-Mu yang di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang sama-sama siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Wow, just good morning, selamat pagi. Welcome to GKS Balikpapan, senang bisa menjumpai setiap saudara. Dan buat saudara yang baru pertama kali hadir, so welcome and enjoy the service. Dan ada beberapa pengumuman yang saya perlu emphasize. Yang pertama, buat saudara yang masih single atau sedang ingin membangun hubungan atau in dating, kita sedang dalam minggu-minggu di mana ada kelas yang diadakan secara online, yaitu man and woman relationship. So make sure saudara bisa join, dan itu ada di setiap hari Selasa. Dan yang berikutnya, saya minggu lalu bicara tentang bahwa kita akan build a new nursery, akan nunjukin gambarnya, tapi ada beberapa revisi yang kayaknya kurang sip. Jadi kita lagi merevisi kembali, dan I hope minggu depan saya bisa tampilin buat setiap saudara. Karena kebutuhan nursery sudah cukup mendesak, karena banyak baby baru yang lahir, banyak batita yang saat ini lagi banyak di gereja. Dan I hope minggu depan saya bisa membagikan buat gambarnya buat setiap saudara. Dan bulan depan tanggal 12 kita akan merayakan anniversary kita yang ke-11. So it's gonna be awesome. Nggak terasa 11 tahun loh, 11 tahun guys. 11 tahun kita sudah diizinkan Tuhan sampai hari ini. And I believe that the best is yet to come buat setiap kita. Dan yang terakhir buat setiap saudara yang belum menemukan gereja lokal di mana saudara bisa tertanam, so I hope saudara bisa berdoa dan saudara menemukan gereja tetap di mana saudara bisa dibangun di sana. Dan tadi dikatakan tentang home adalah komunitas, itu cell group. Dan gereja ini hidup karena cell group. Gereja ini ada karena komsel itu, karena home yang kita sebut. So I hope saudara ketika saudara memutuskan untuk tertanam di dalam gereja lokal di tempat ini, make sure saudara tertanam di dalam home. So saudara bisa tarik informasinya banyak di lobby, ketemu dengan teman-teman dari greeter, saudara bisa tanya home-nya ada di mana aja, di dekat tempat saudara kerja maupun tempat di mana saudara tinggal. So sesuai dengan kategori saudara, itu family, itu single, atau even stargy. Atau saudara ada mahasiswa, saudara bisa join
home campus. So make sure saudara tertanam, karena kita lagi bicara tema tentang deeper. Dan kalau kita deeper, kita harus mengakar lebih dalam, baru kita bisa bertumbuh jauh lebih dewasa. So rumah ini kita terbuka untuk semua orang, dan tentunya tidak ada orang sempurna di dalam gereja ini. So we allow mistakes to be happen in this house. Kita mengizinkan ada kesalahan terjadi dalam rumah ini. So kita diajar untuk bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. So if you looking a perfect church, for sure Anda nggak akan temukan di gereja ini. Tapi kalau saudara ingin mencari gereja di mana saudara bisa bertumbuh bersama, didewasakan bersama. So I hope this church can be fit with you. Oke, hari ini bukan saya khotbah. Hari ini ada Pastor Raymond Notorio Harjo dari IFGF Surabaya yang akan melayani kita melalui video. Kemarin dia teks saya, dia bilang sorry gue nggak bisa hadir. He's a friend, dia seorang sahabat, dan I hope dia bisa datang karena sebenarnya dalam 2 tahun terakhir ini pengen datang tapi karena kepotong pandemi jadi nggak bisa hadir. Dia ngomong sama saya, dia bilang really want to come ke Balikpapan, dan I hope next tripnya dia bisa datang secara fisik di sini untuk melayani kita. Mari siapkan catatan saudara. So kita bangun culture di dalam gereja ini. Kalau saudara siap untuk mendengar firman Tuhan, siapkan catatan saudara. So God bless you. Hello, happy Sunday, Jemaat Tuhan di GKS Balikpapan. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel dan Yuli yang mengizinkan saya bisa berbicara di depan Jemaat Tuhan di sana. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Pendeta Raymond Maxwell Notorio Harjo. Saya mengembalakan di AFGF di Surabaya. Saya dikaruniai seorang istri, Carmen, dan 2 orang anak. Yang pertama Joy, umur 20 tahun, dia sedang kuliah saat ini, dan yang kedua sedang ada di kelas 3 SMA, namanya Marvel, seorang putri dan seorang putra. Dan saya rasa itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya sebagai keluarga, dan kami melayani sama-sama sejak tahun 2003 di IFGF Surabaya. Nah, saudara, puji Tuhan hari-hari ini kita sudah bisa kembali memulai aktivitas secara lebih normal, nggak cuma new normal, tapi kita bisa berangsur-angsur keadaan mulai pulih. Kita patut bersyukur akan upaya pemerintah dan lain sebagainya. Namun harus disadari, 2-3 tahun terakhir ini ketika kita menyadari, kita akan melihat sebuah realitas baru, benar ya? Bahwa keadaan kita mungkin ada yang berubah. Mungkin orang yang kita kenal pada saat 2-3 tahun yang lalu, sekarang sudah berubah. Contoh, mungkin hari ini kita mengalami bahwa di area pernikahan kita, cara kita berkomunikasi mungkin sudah berbeda dengan pasangan kita. Atau mungkin kita mengalami kehancuran di dalam rumah tangga kita. Atau mungkin di area orang tua dan anak. Tanpa sadar anak kita yang dulu masih kecil sekarang udah beranjak dewasa. Atau mungkin yang dari kecil ketika masuk sekolah mereka terbiasa untuk menonton secara online sehingga saat ini mereka harus kembali sekolah tatap muka. Mereka bingung caranya gimana. Mungkin ada komunikasi yang berubah. Atau mungkin kalau Anda survive dalam hal family dan parenting, mungkin area pekerjaan Anda udah nggak sama lagi, bahkan mungkin mengalami kehancuran. Atau juga dalam area finance. Ada perubahan yang banyak yang Anda harus kembali melakukan adjustment demi adjustment. Bahkan dari antara kita mungkin hari ini mengalami kesakitan, pain, atau mengalami ketidakpastian, uncertainties, atau mengalami chaos, kekacauan. Tapi tahukah Anda bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita menggali kembali dasar yang kita gunakan dalam kita membangun kehidupan kita. Seringkali ketika terjadi kesakitan, terjadi kekacauan atau ketidakpastian, orang selalu tanya, hey, how to ya? Gimana caranya? Bisnis yang saat ini yang paling trendy, yang paling keren itu apa yang aku bisa masuk? Gimana cara tips untuk menjadi parenting yang terbaik atau marriage yang luar biasa? It's good. Tapi saya percaya kunci untuk kita bisa melangkah maju ke depan, menghadapi situasi yang baru ini bukan terletak pada what atau how to, tapi terletak pada who, siapa yang menjadi fondasi kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini saya bersyukur tema yang diberikan kepada saya adalah rooted, artinya berakar. Dan firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 mengatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Dia.
dan dibangun di atas dia. Nah, seringkali kita sibuk membangun kehidupan kita, tapi kita nggak memperhatikan akarnya, foundation-nya, benar ya? Nah, tapi di sini katakan, ayo, ketika ada kekacauan, ada kesakitan, ada yang namanya ketidakpastian, coba cek lebih dalam lagi akarnya. Apakah selamanya ini kita bisa mengandalkan Tuhan, trust kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga akar itu rapuh. Cek dulu akarnya. Nah, setelah itu yuk kita mulai rebuild, dibangun di dalam Dia. Dan kita bertambah teguh di dalam Dia yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan deeply rooted in Him and being continually built up in Him. Jadi, again, rooted itu penting. Untuk kita cek fondasinya itu penting. Untuk kita kembali berakar, melihat akarnya yang makin lama makin kuat, sehingga bangunan setinggi apapun yang dibangun dalam kehidupan kita tidak akan membuat goyah ketika badai datang menerpa. Makanya urutannya jelas, be rooted in Him, being continually built up in Him, and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught. Seperti kita diajarkan, overflowing in it with gratitude, sehingga kita bisa memiliki sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rooted ini. Nah, saya akan memberikan ayat tambahan dari Yesaya 20 ayat 16. Nanti saya berikan konteksnya. Di sini berbicara mengenai Yesus sebagai cornerstone. Ini adalah tentang Mesias yang akan datang. Dan kitab Yesaya ini ditulis berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus itu datang. Tapi ini adalah janji kepada bangsa Israel, baik Israel utara maupun Israel di selatan. Firman Tuhan mengatakan gini, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, suatu batu penjuru yang mahal, dan suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Artinya apa? Ketika kita tidak rooted, kita tidak dibangun di atas dasar yang teguh, kita akan mengalami anxiety, kita akan mengalami kegelisahan demi kegelisahan. Dan saya berdoa hari-hari ini ketika Anda mengalami kegelisahan demi kegelisahan, saya berdoa inilah adalah suatu panggilan untuk kita, untuk kembali berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan senantiasa bertumbuh di dalam Dia. Karena Dia adalah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, dan dasar yang teguh. Nah, saya kasih konteksnya. Ini berbicara kepada dua bangsa. Kalau Anda bicara, lihat Yesaya 28 ayat 1-6 dan kemudian Yesaya 28 ayat 15-22. Yang pertama diberikan kepada kerajaan Samaria. Waktu sejak zaman Salomo, setelah itu mereka bangsa terbelah menjadi dua, yaitu di utara dan selatan. Di utara itu Raja Yerobeam, dan kemudian di selatan itu Raja Rehabim. Makanya kita lihat ada dua ibu kota. Dua ibu kota yaitu Samaria dan Yerusalem. Nah, masalahnya adalah apa? Ketika mereka membangun bangsa mereka, yang pertama adalah Raja Yerobeam ini membangun di atas insecurity. Dia tahu bahwa orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Tapi di situ dia bangun bait Allah untuk mencegah supaya orang tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya dia membuat dua lembu jantan dari emas, supaya orang-orang itu tetap loyal. Jadi dia membangun kehidupannya berdasarkan insecurity. Yang kedua, Raja Yerobeam ini membangun berdasarkan penyembahan berhala. Dia bangun kuil-kuil pengorbanan. Tahukah Anda idolatry, penyembahan berhala adalah mencari kekuatan di luar Tuhan. Mencari tempat bersandar, trust di luar Tuhan. Itu artinya idolatry. Mencari dasar selain dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya itu problem dari mereka. Dan kemudian mereka dishonoring God. Dia melanggar protokol-protokol. Semestinya imam itu bukan dari rakyat biasa, harus dari suku Lewi. Tapi dia membiarkan imam-imam dari rakyat biasa untuk mempersembahkan korban. That's the problem. Sehingga Tuhan menghancurkan bangsa Israel di utara, di Samaria itu. Nah, masalahnya di Yerusalem mereka senang, pikir, syukurin lu, yang Samaria akan dihukum. Dia, no, kamu juga nggak akan luput dari itu. Dia katakan, Raja Rehabim, engkau mempunyai false security. Mereka memiliki rasa aman yang salah, lebih takut kepada Asyur daripada percaya kepada Tuhan. Isunya adalah mereka mempercayai hal yang salah. Mereka takut kepada Asyur, tapi nggak mempercayai Tuhan. Yang kedua, mereka membuat kesepakatan dengan dunia orang mati. Sama, idolatry.
Mereka mengalami kematian secara spiritual. Mereka menyembah dunia orang mati. Dan mereka melindungi diri dengan berbagai tipu muslihat, self-reliance. Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Mereka menganggap, oh aku bangsa pilihan Tuhan, nggak mungkin dihukum. Makanya Tuhan katakan di sana, hei, saatnya akan tiba. Aku akan mengirim seorang meletakkan dasar, yaitu batu penjuru. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, coba lihat gambar di sini, gambar yang cuma sketch ini, menggambarkan tentang batu penjuru yang dijanjikan. Batu penjuru itu adalah fondasi atau pengaturan. Jadi dia itu adalah dasar, tapi juga batu setting. Jadi semua bangunan itu akan dicek, keabsahannya, kelurusannya, itu dimulai dari batu penjuru ini. Jadi batu penjuru ini pada zaman itu dalam pembangunan adalah batu pertama yang dipasang dalam konstruksi fondasi pasangan bata. Jadi batu utama. Semua batu lainnya akan diatur mengacu pada batu ini sehingga menentukan posisi seluruh struktur itu. Jadi dua fungsi batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus ini, yaitu batu utama yang menjadi dasar, dan kemudian dia adalah batu yang menyatukannya. Jadi ada tiga hal mengenai Yesus yang akan dikirim, Mesias yang dijanjikan itu. Yang pertama adalah ketika membangun, kita tahu bahwa dasar yang kita bangun itu adalah batu yang teruji, tested stone. Itu yang pertama. Kenapa kita harus membangun, berakar kuat di dalam Dia? Karena Yesus adalah batu yang teruji. Kenapa kok dia bisa menjadi batu yang teruji? Nah, 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24 Rasul Petrus. By the way, kutipan dari Yesaya 28 ini dikutip dalam khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul 4 pada waktu itu. Dia adalah batu penjuru yang berharga tapi ditolak. Nah, karena itu Petrus juga memberikan definisi kenapa Yesus itu adalah tested stone. Karena dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Yesus ini adalah batu penjuru yang bisa menjadi dasar karena dia pernah mengalami caci maki. Tapi dia tidak membalas. Kita rayakan Paskah bulan yang lalu. Dan dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Makanya kita bisa melihat. Tapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah Tuhan Yesus dalam keadaan menjadi manusia. Ayat 24, Dia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Nah, Paulus juga mengutip tentang tested stone ini, batu yang teruji. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi dia katakan entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, tapi foundation-nya itu adalah Tuhan Yesus, dia katakan. Nah, dia katakan sekali kelak, pekerjaan itu akan dilihat. Makanya kita hari-hari ini kita cek. Kalau kita mengalami kerapuhan, mungkin dasar waktu kita membangun itu salah. Karena firman Tuhan mengatakan akan ada pekerjaan ini akan terlihat. Dia akan nampak ketika ada ujian. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Makanya ketika kita berbicara mengenai suffering, ketika kita bicara mengenai penderitaan, kekacauan, dan ketidakpastian, saya berdoa, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi itu semua adalah jika kita membangun kehidupan kita didasari oleh Yesus Kristus, batu yang teruji. Di bulan Maret lalu, istri saya kehilangan adiknya yang tercinta, namanya Christine Bong. Anda bisa ngelihat di IG-nya gitu ya. Dia adalah penderita kanker pankreas selama 5 tahun. Dia bisa bertahan hampir 5 tahun. Waktu pertama kali kena, dia divonis 6 bulan saja. Dan dokter mengatakan bahwa kalau misalnya bisa bertahan 1 tahun, itu cuma 5%. Kalau bisa bertahan 5 tahun, itu kurang lebih chance-nya itu adalah 1% dari penderita kanker pankreas. Namun, istri saya pada kesempatan beberapa bulan yang lalu tergerak untuk menuliskan setiap IG story. Karena
dia dikenal sebagai seorang pasien kanker yang paling happy gitu ya, dan suka membuat tulisan yang membangun kehidupan orang lain. Judul bukunya adalah Epiphany. Dan satu hal yang dia bisa melihat adalah di sini adalah kata-kata yang dia katakan sebagai quote. Dia katakan bagaimana dia bisa bertahan menghadapi penderitaan, kesakitan itu. Salah satu quote yang dia tulis adalah, karena ketika aku mengalami penderitaan itu, I rather seek the healer than the healing. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mencari what and how to. Tapi dia katakan, I rather to seek the healer. Yuk kita cari dia yang menyembuhkan itu. At the end of the day, dia nggak sembuh, dia meninggal. Tapi saya bisa katakan di sana, hidupnya boleh benar-benar berbuah dan fruitful. Dan dia mengatakan ketika kita tahu bagaimana kita akan mati dan dikenang, kita harusnya tahu bagaimana kita hidup. Nah, di foto yang kedua ini saya tunjukkan ketika 2019 dia bertanya. Dia ingin ketika dia meninggal, hidupnya tetap jadi berkat. Ada sesuatu yang dia bisa berikan. Dia tanya, organ apa yang aku bisa berikan ya? Kemudian singkat cerita, dia katakan karena kalau kanker, semua bagian tubuhnya pasti akan rusak ketika meninggal. Karena itu satu-satunya yang dia bisa berikan adalah kornea matanya. Nah, singkat cerita dia cari dan itu foto 2019 dia mendaftarkan diri sebagai donor kornea. Dan pada waktu dia meninggal bulan Maret lalu, korneanya diambil dan pada waktu itu dia tuliskan di KTP-nya itu dia adalah donor kornea. Dan dia berikan itu kepada bank mata di Jakarta. Dan berapa waktu yang lalu, 7 hari setelah dia meninggal, ada seorang pasien yang sedang emergency, membutuhkan penglihatan, dan matanya itu buta. Dan because of her cornea, dia punya kornea mata, dicangkokkan ke dalam mata seorang ini. Dan akhirnya, dia bisa melihat. Disitulah kita bisa melihat bahwa kehidupan yang tahan uji itu, di saat matinya pun, dia bisa memberi berkat, memberi penglihatan, a gift, penglihatan kepada orang yang sedang mengalami kebutaan. Poin yang pertama yang saya mau katakan, kalau Anda ingin punya hidup yang tahan uji, yuk bangun di atas batu yang teruji. Sehingga di dalam kesesakan pun Anda akan terus menjadi berkat. Nah, hal yang kedua, siapa Yesus itu? Dia adalah dasar yang teguh, secure foundation. 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, kehidupan kita tidak dipermalukan. Dan khotbah yang sama yang Petrus katakan ketika dia menghadapi sidang di zaman Kisah Para Rasul, dia bercerita tentang Yesus. Dan dia mengatakan dengan suatu keberanian. Dan tahukah Anda ketika Petrus dan Yohanes, dia berkata-kata di depan sidang, bayangkan, Anda tahu bahwa Petrus adalah orang yang biasanya penakut, dia lari daripada kenyataan. Dia sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada waktu Yesus disalibkan. Dan kita bisa melihat dia orang yang suka berapi-api, tapi dia juga orang yang impulsif. Tapi di situ dengan keberanian yang luar biasa, dia bersama dengan Yohanes, dengan boldness, memberitakan tentang Yesus. Dan ini yang terjadi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan dia mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tahukah Anda? Ada begitu banyak hal yang Anda nggak ketahui dalam hidup ini. Begitu banyak ketidakpastian yang mungkin Anda sendiri saat ini belum sempat untuk mempelajari di tengah dunia yang begitu cepat berputar. Anda belajar tentang mungkin Anda saat ini parenting, Anda belajar tentang generasi
X gitu ya, generasi kita gitu ya, kemudian belajar tentang milenial, belum sempat belajar, Anda mungkin bertemu dengan generasi Z, belum selesai Anda bertemu dengan generasi, aduh rasanya ilmunya ini begitu banyak. Nah, untuk parenting aja Anda perlu belajar. Mungkin Anda dalam bisnis Anda mengatakan begitu banyak pilihan dan begitu banyak yang salah dan begitu banyak yang bodong pula ke dalam kita melakukan investasi dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin kita nggak tahu, tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita ada pengikut Kristus. Mereka mungkin orang biasa. Kita adalah ordinary people. Mungkin kita uneducated, tapi kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu ada penyertaannya atas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengikuti Dia yang adalah secure foundation, fondasi yang aman bagi jiwa kita. Makanya poin yang kedua saya mengatakan bahwa secure foundation bring godly confidence in our lives. Kita bisa melihat bahwa fondasi yang aman itu akan memberikan suatu kepercayaan diri yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah precious cornerstone. Dia adalah batu penjuru yang berharga. Kalau Anda lihat di sini cornerstone, itu adalah Yesus yang menjadi batu utama dan menjadi dasar yang menyatukan. 1 Petrus 2 ayat 7-8 terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, batu itu sangat berharga untuk kalian yang percaya. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, berlakulah ayat-ayat Alkitab berikut ini. Batu yang tidak dipakai oleh tukang-tukang bangunan itu ternyata menjadi batu yang terutama. Ayat 8, dan itulah batu yang membuat orang tersandung. Lucu ya, batu yang sama, batu utama, tapi batu yang sama membuat orang itu tersandung. Nah, batu yang membuat mereka jatuh. Mereka yang tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah. Begitulah sudah ditentukan Allah bagi kehidupan mereka. Tahukah Anda bahwa Yesus, perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Bagi kita yang percaya, itu sangat berharga. Seperti sebuah batu yang mahal harganya, sebuah berlian, mungkin yang karatnya entah berapa, yang harganya mungkin ratusan juta bahkan miliaran ketika kita menemukannya. Tapi bagi orang yang nggak percaya perkataan Tuhan Yesus, itu batu yang membuat tersandung. Buat Anda yang masih single, untuk menjaga kekudusan dalam hidup, tidak menjamah, tidak melakukan hubungan seks pranikah sampai Anda benar-benar masuk dalam pernikahan, itu sesuatu yang berharga. Tapi buat orang di luar sana yang mereka tidak percaya akan perkataan Yesus, ngapain lu? Emang lu di zaman tahun berapa? Justru saat ini engkau harus coba dulu, harus dites dulu, baru nanti bisa benar-benar dinikahin. Gak berharga, hidup kudus dalam masa pranikah sampai pernikahan semuanya itu tidak berharga bagi orang yang tidak percaya. Itu batu sandungan. Firman Tuhan mengatakan bahwa harta yang didapat dengan sedikit-sedikit itu yang membuat kita kaya. Tapi dunia mengatakan bahwa engkau harus menemukan jalan pintas. Zaman sekarang dan begitu banyak orang terjebak dalam masalah-masalah keuangan, investasi bodong dan lain sebagainya karena mereka tidak percaya pada perkataan firman Tuhan. Mereka lebih percaya pada perkataan orang dunia sehingga mereka mengalami tersandung, mereka mengalami kejatuhan. Hari ini saya mau katakan batu itu sebenarnya adalah cornerstone yang menjadi dasar dan yang menyatukan. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Banyak dari kita menjadikan Yesus itu hanya salah satu dari bagian batu bata yang sedang kita bangun. Anda membangun kehidupannya, foundation Anda salah. Fondasi kehidupan Anda dibangun berdasarkan ketakutan. Fondasi hidup Anda dibangun berdasarkan iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Fondasi hidup Anda mungkin dibangun akan kemarahan dan ketidakterimaan Anda pada masa lalu yang Anda sedang hadapi. Sehingga engkau berjanji dalam kehidupanmu bahwa engkau ingin sukses dengan cepat. Engkau ingin meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Yesus hanya menjadi satu bagian batu dalam hidup Anda. Tidak menguasai, tidak menjadi dasar dan yang menyatukan. Ada begitu banyak area. Mungkin dalam kehidupan marriage and relationship Anda hari-hari ini, engkau nggak menjadikan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan Anda. Mungkin dalam friendship atau dating, dalam hal yang lain engkau oke. Tapi dalam hal ini, bagaimana dengan perkataan Anda di sosial media Anda? Apakah engkau menjadikan Yesus sebagai dasar dalam perkataanmu, pikiranmu, jempolmu? Bagaimana dengan keadaan business, work? Seringkali kita hanya menempatkan Tuhan Yesus itu hanya satu bagian dari batu kehidupan kita. Di area-area yang lain, kita nggak mau serahkan. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak mau mempercayakan segenap hidup kita pada karakter Kristus, perkataan Tuhan Yesus. Sehingga akarnya salah. Kalau akarnya salah, apa yang dibangun, fondasinya juga salah, apa yang dibangun juga salah. Sehingga kita bisa tersandung, bahkan bisa jatuh. That's why Jesus is the chief cornerstone, rejected by men, but chosen and precious for God. Saya menantang Anda, untuk Anda memilih mungkin apa yang nggak populer bagi dunia ini, apa yang ditolak bagi dunia ini, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang mungkin ditolak bagi dunia ini, tapi itu berharga, dan itu dipilih oleh Allah sendiri. So let's be rooted, let's build our lives on Jesus. Ada 3 pertanyaan. Apakah dia sudah benar-benar menjadi dasar dalam kehidupan kita, tested stone? Apakah kehidupan kita dibangun di atas dasar yang teruji, yaitu Yesus, atau dasar yang rapuh? Apakah kita menjadikan dia secure foundation, di mana rasa aman kita, confidence kita, dibangun berdasarkan pengenalan kita akan Yesus? Pertanyaan ketiga, apakah Yesus sungguh berharga? Apakah dia precious cornerstone, sehingga seluruh aspek kehidupan kita selaras, nggak cuma satu bagian, align dengan perkataan dan karakter Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, ingatkan setiap kami bila Holy Spirit berbicara, Roh Kudus hamba-Mu berhenti bicara, tapi Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan masing-masing pribadi, masing-masing keluarga. Sehingga kami terus, Tuhan, berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami menghasilkan buah yang luar biasa. Berkati Tuhan jemaat-Mu di GKIS Balikpapan, berkati Tuhan pastor dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan. Biarlah nama-Mu makin dimuliakan dalam kehidupan gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang saudara baru dengar, kalau boleh saya simpulkan, luar biasa banget tadi bagian terakhir, bahwa kita harus mengecek kembali dasar, apa yang mengakar dalam kehidupan kita. Kalau kita salah bangun, maka ketika itu diuji, maka bangunan di atasnya akan roboh. Saya nggak tahu aspek kehidupan mana di antara kita semua yang dasarnya masih belum Yesus. Kita boleh Kristen tapi belum tentu loh dasar kehidupan kita tuh, aspek dalam kehidupan kita itu Kristen. Belum tentu itu berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi satu area kerohanian aku dasarnya oke, tapi aspek dalam hubungan dasar kita mungkin bukan Kristus. Mungkin dalam bisnis dasar kita belum Kristus. So kita harus cek masing-masing. Karena kalau kita bangunnya salah, ketika ujian itu datang, maka itu bangunan yang dibangun di atasnya besar kemungkinan pasti akan mengalami keruntuhan dan roboh. So I hope pesan yang kita boleh terima pada saat ini boleh mengajari setiap kita pulang, kita tahu kita harus cek kembali dasar kehidupan kita. Ada bagian apa yang ketika kena badai goyang, bahkan roboh. So we have to check fondasi kita, apakah fondasi kita itu ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Throw me deeper in love.
Katakan Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Bapak, hari ini kami sekali lagi diajarkan kepada firman-Mu bahwa mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami dalam 2-3 tahun terakhir ini, kami nggak tahu itu kenapa terjadi. Tapi Kau mengajarkan kami pada hari ini, Kau sedang menguji kembali dasar kehidupan kami, mengecek kembali akar kami. Apakah akar atau dasar atau fondasi yang kami bangun itu ada di dalam-Mu. Kami berdoa Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu, ketika itu boleh terjadi, kami boleh kembali kepadamu, kembali kepada batu penjuru, kembali kepada batu yang teruji itu, kembali kepada batu yang berharga itu, kembali kepada batu yang memberikan kami security di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, apapun aspek kehidupan kami, yang kami tahu lately mungkin goncang, goyah. Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan keputusan yang kami ambil. Itu sedang Kau singkapkan untuk mengajari kami untuk kembali kepada dasar yang benar, yaitu kepada pribadi-Mu sendiri. Kalau ada di antara kami dalam masa keluarga, pernikahan, keluarga, hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dating Tuhan, keuangan, bisnis, pekerjaan, kesehatan, bahkan kerohanian kami. Kalau ada dasar kami yang salah, kami berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus menolong setiap kami. Mengajari kami untuk membangun dengan dasar yang benar. Firman-Mu boleh selesai kami dengar pada saat ini. Kami berdoa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Bahkan untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah secara online. Ada pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong setiap kami. Untuk bisa membangun kehidupan kami. Semua aspek dalam kehidupan kami dibangun di atas dasar yang benar, yaitu pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu berdoa untuk memberkati setiap keluarga, pernikahan, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, kesehatan, kerohanian dari setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Hamba-Mu serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu, dalam kuasa tangan-Mu yang sempurna. Yang gak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa yang setia. Bapa yang mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Bapa yang tahu segala kelemahan dan kekurangan kami. Tapi Bapa yang sama yang bangga atas hidup kami. Bapa yang sama yang tersenyum atas hidup kami. Bapa yang sama yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk COVID yang semakin menurun. Kami berdoa kami boleh segera keluar dari pandemi ini, masuk dalam endemi. Kami berdoa melepaskan damai sejahtera juga untuk kota Balikpapan. Kami berkati Balikpapan in Jesus name. Terima kasih untuk kondisi yang kondusif. Kami berdoa terjadi kebangkitan rohani, terjadi revival. Setelah pandemi berakhir justru gereja-gereja Tuhan mengalami kebangkitan rohani Tuhan. Karena makin banyak jiwa-jiwa yang datang mencari-Mu Tuhan. Karena mereka butuh batu penjuru atas kehidupan mereka. In Jesus name. Terima kasih Bapak. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui pertolongan yang manis ini bersama Roh Kudus. Yang selalu mengingatkan kita akan dasar yang benar dalam semua aspek dalam kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Mulai dari hari ini
sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you, happy Sunday guys. I see you guys next week.